Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah kita merasa iman kita mudah goyah saat tekanan itu datang? Renungan Gema hari ini mengangkat sebuah tema, berakar, bertumbuh, dan menang dalam Kristus. Sebuah perenungan bersama yang mengajarkan kita untuk tidak hanya percaya kepada Kristus, tetapi hidup berakar, bertumbuh, dan menang di dalam Dia. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Mohon Allah Roh Kudus mengajar kami melalui kebenaran sabdamu. Bagaimana hidup berakar, bertumbuh, dan menang di dalam Engkau. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu tertanam dalam pikiran dan hidup kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Rasul Paulus menasihati kita agar setelah menerima Kristus, kita tetap hidup di dalam Kristus. Nasihat ini bukan hanya sekedar ajakan untuk percaya, tetapi sebuah undangan untuk hidup berakar, dibangun, dan diteguhkan di dalam Kristus. Perhatikan bahwa pohon yang tetap berdiri saat menghadapi angin yang dahsyat adalah pohon yang akarnya menghujam. Artinya masuk secara lurus dan dalam ke dalam tanah. Sama seperti pohon, kehidupan orang percaya harus tertanam di dalam Kristus, yaitu menyerap kebenarannya, bertumbuh dalam kasih-Nya, dan menghasilkan buah iman secara nyata. Hal ini menjadi gambaran bagi kehidupan yang sepenuhnya tertanam di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus berarti menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan. Seperti akar yang menyerap air dari tanah itulah, maka orang percaya dipanggil untuk menyerap nilai-nilai Kristus. Misalnya kasih, kebenaran, pengampunan, dan pengharapan. Seperti daun yang mencerminkan unsur dari seluruh tumbuhan, demikian pula hidup Kristen seharusnya mencerminkan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak ada ruang untuk mendua hati. Hidup yang berakar dalam Kristus harus utuh dan konsisten. Berakar dalam Kristus berarti hidup yang bersumber dari dalam Kristus. Bukan hanya hidup untuk Kristus. Selain menekankan tentang pentingnya berakar di dalam Kristus, Rasul Paulus juga menekankan tentang perlunya pertumbuhan, yaitu dibangun di atas Kristus dan bertambah teguh dalam iman. Pertumbuhan ini tidak dipaksakan, tetapi berkembang secara alami saat kita hidup di dalam kehendak-Nya. Aneh rasanya jika seseorang mengaku berakar di dalam Kristus, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kehendak-Nya. Di tengah tekanan dunia, Rasul Paulus menekankan satu hal penting, yaitu hati yang melimpah dengan syukur. Rasa syukur bukan hasil dari hidup yang mudah, tetapi hasil dari hidup yang tahu kepada siapa ia berakar. Bahkan saat dunia menawarkan filsafat yang kosong,
dan kuasa gelap mencoba menawan hati, kita tahu bahwa di dalam salib Kristus semua itu telah dikalahkan. Saudara-saudara, salib bukan kekalahan, tetapi kemenangan Allah atas segala kuasa yang menindas. Marilah kita mengevaluasi diri. Apakah hidup Anda telah benar-benar berakar di dalam Kristus? Apakah Anda terus bertumbuh dalam kehendak-Nya dan Anda bisa hidup dalam syukur, termasuk saat berada di tengah tekanan? Hanya di dalam Kristus saja kita menemukan kekuatan untuk hidup secara utuh, teguh, dan menang. Kembalilah kepada pusat iman kita, yaitu Kristus yang hidup, yang menang, dan yang memanggil kita untuk hidup selalu bersyukur, bertambah teguh, dan meraih kemenangan atas kuasa dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah sumber kehidupan, pertumbuhan, dan kemenangan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup berakar di dalam Engkau, bertumbuh dalam kehendak-Mu, dan selalu bersyukur di setiap keadaan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menang atas segala kuasa dosa melalui kuasa salib-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.